Salam data. Baik, berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan mencoba melakukan pengolahan data terkait dengan topik penyusunan kelas interval dengan menggunakan bantuan software Excel. Silahkan dipersiapkan software Excel-nya. Saya akan memberikan satu kasus data terkait dengan serum hormon. Ya. Jadi hormon level yang diambil dari 41 tes subjek yang diambil secara acak pada populasi target yang spesifik. Ya. Jadi ini silahkan bisa dilihat datanya, ada 41 data, ini nilai dari hormon levelnya. Nah, cara kita untuk memperoleh suatu kelas interval adalah yang pertama lihat panduannya dulu. Jadi panduannya ada dua, ada Sturges dan ada Strike. Sturges punya rumus mutlak yaitu 1 plus 3,3 log n. Ya. Sedangkan Strike memiliki panduan bahwa lebih umum, general. Jika data kurang dari 50, maka gunakan kurang dari 10 kelas. Kalau kita menggunakan acuan dari Sturges, maka cara kita memperoleh data ini adalah sama dengan 1 tambah 3,3 kali ya, lognya adalah jumlah dari datanya. Ya, jumlah besarnya datanya. Ini 44. Oke, dapatnya 6,3. 6,3 ini kita bulatkan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus round down. Round down. Oke, kita klik, kemudian kita berikan nilai 0. Jadi nggak ada angka desimal. Ya. Oke, dapatnya 6. Nah, dari sini maka kita akan coba lihat range-nya. Berapa sih nilai range antara maksimum dan minimum di level hormon ini? Maka sebelum kita melihat itu, tentu kita harus melihat dulu mana yang nilai paling kecil, nilai yang paling tinggi. Kalau seperti ini, maka kita akan lebih kesulitan mencari ini, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Maka gunakan fasilitas sort. Ya. Ini cara pertama, boleh saja nanti kalau memang sudah mahir, ada cara-cara lain yang lebih singkat. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini nilainya sort. Kemudian nilai ini kita akan coba sort dari yang paling kecil ke paling besar. Smallest to largest, continue with the current selection. Jangan pilih expand karena expand nanti akan mensort ke samping juga ya. Jadi gunakan ini saja. Oke, nah nilainya seperti ini. 78 paling minim dan 118 ini yang paling besar. Maka range ini akan dengan mudah kita peroleh dengan cara sama dengan nilai paling maksimum ini dikurangi dengan nilai minimumnya. Oke, dapatnya 40. Maka berapa jumlah kelas? Ini tinggal kita bagi. Jumlah kelas ini sama dengan nilai ini dibagi dengan nilai 6. Oke, dapatnya ini. Maka nilai ini, jumlah kelas ini kita akan bulatkan terlebih dahulu ke atas. Sama dengan round up. Oke, koma, ingat tidak ada angka desimal, tulis 0. Ya, enter, maka dapatnya 7. Ya, nah nilai ini kita akan buat dalam bentuk seperti ini. Dengan cara kita buat terlebih dahulu angka paling minim 78 ditambahkan dengan 6. 6 tadi diperoleh dari angka ini. Ya, tambah 6 84 dan seterusnya. 84,1 ditambah 6 90, 90,1 ditambah 6 96 dan seterusnya sampai angka 120. Nah, dari situ nanti kita akan bisa melihat bagaimana caranya untuk mendapatkan frekuensi per masing-masing kelas ini. Ya, caranya adalah sama dengan manfaatkan formula frekuensi. Frekuensi data array-nya. Nah, ini kita blok dulu semua. Kemudian bins array-nya adalah batasnya, ya. Bins itu adalah batas. Jadi ini kita blok. Kita paste dapat 3. Jadi pada kelas 78 sampai 84 ada 3 subjek atau 3 sampel di sini. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat ini ke bawah? Tinggal caranya adalah kita blok terlebih dahulu. Kemudian tekan F2 atau Fn F2. Karena beda-beda di masing-masing spesifikasi laptop ya. Di saya adalah Fn F2. Nah, seperti ini. Ya. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik bersama-sama Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Nah, sehingga akan keluar semua. Berapa jumlahnya tentu harusnya sama. Kita blok. Kemudian kita klik ALT plus. ALT plus bersama-sama, maka dia akan muncul angka jumlahnya.
Jadi ini adalah cara cepat shortcut untuk sama dengan sum ya. Ini shortcutnya. Bagaimana persentasenya? Mudah sekali. Ini tinggal kita buat formula sama dengan 3 dibagi totalnya. Nah, ini tentu harus di blok dulu biar dia tidak akan turun ya. Fn F4 kalau saya. Boleh juga F4 langsung kalau di laptop yang lain. Kita close lalu kita ini. Nah, nilainya ini kita boleh langsung persentasekan seperti ini atau kita bisa kalikan dulu ini dengan 100. Nah, nilainya seperti ini ya. Oke. Jika nilai kalian ini lebih dari 2 angka, ini bisa diperbesar atau diperkecil dengan menggunakan fasilitas ini ya. Ini diperbesar, ini diperkecil. Oke. Kalau dijumlahin semua tentu 100 ya. Oke. Nah, setelah itu kalau kita ingin lebih lanjut lagi, ingin tahu bagaimana tampilan visualnya, tinggal kita blok ini. Lalu kita klik insert. Di insert kita pilih chart ya. Kita boleh langsung pilih di sini. Nah, seperti ini. Atau boleh pakai ini juga seperti ini. Bebas ya. Nah, oke, saya pilih ini. Nah, inilah nilainya chartnya. Ya. Berapa di sini? Nanti ininya nilainya, persentasenya kita bisa add datanya menggunakan call out atau labels. Nah, seperti ini. Inilah dia. Oke. Ini level hormon ya. Hormon level. Oke. Nah, inilah hasilnya. Ini bisa dipercantik sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jika sudah mahir, maka ini akan menjadi lebih indah, lebih baik ya untuk disajikan. Sekian saya rasa terkait dengan tata cara atau tahapan-tahapan dalam penyajian kelas interval dengan menggunakan software Excel. Selamat mengikuti. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Selamat belajar.